Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya beri judul renungan dengan judul dipilih dan dikhususkan. 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudaraku, kenapa saya memilih judul dipilih dan dikhususkan? Itu satu panggilan yang menuntut kekudusan dalam hidup kita. Karena banyak orang senang mendengar bahwa dirinya dipilih Tuhan. Tetapi tidak banyak yang memahami bahwa di dalam firman Tuhan, pemilihan tidak pernah dimaksudkan sebagai tiket untuk kenyamanan. Pemilihan adalah panggilan kepada kekudusan, ketaatan, dan tanggung jawab hidup. Allah tidak memilih manusia supaya manusia menjadi pusat perhatian. Allah memilih manusia supaya hidupnya itu menjadi miliknya, milik Allah, dan menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita tiap hari. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan, untuk apa ya Tuhan memilih saya? Kan harusnya begitu, saudaraku. Dan manusia seperti apa yang harus saya menjadi karena pilihan itu dalam hidup saya? Poin yang pertama yang saya temukan, saudaraku, dari renungan pagi hari ini, dipilih itu bukan berarti lebih baik loh, tetapi dipisahkan bagi Allah. Istilah dipilih ini dalam perspektif Alkitab tidak boleh dipakai untuk membangun superioritas rohani dalam diri kita. Karena pemilihan itu, pemilihan Tuhan atas dirimu dan diriku itu justru harusnya menghancurkan kesombongan diri kita. Efesus 2 ayat 8-9 berkata bahwa keselamatan adalah kasih karunia, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku, jika seseorang merasa lebih tinggi karena merasa dipilih Tuhan, maka ia justru belum memahami hakikat pemilihan Tuhan itu dalam hidupnya. Karena pemilihan itu adalah anugerah, bukan prestasi. Dan karena anugerah, pemilihan menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan hati. Amin ya saudaraku. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Karena Allah mengambil manusia yang tidak layak, yang kotor, ya, dan Allah menyelamatkannya dan memisahkannya bagi dirinya, lalu memberikan kepada manusia itu tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Coba loh cerdasnya Allah, betapa luar biasanya kita ini di mata Allah. Maka sekali lagi poin pertama, dipilih bukan berarti lebih baik, tetapi kita memang dipisahkan bagi Allah. Dan poin yang kedua, dikhususkan itu berarti tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Perhatikan kata seluruh. Allah tidak menghendaki sebagian kehidupan kita. Ia tidak hanya menghendaki hari Minggu ketika kita beribadah di gereja. Ia tidak hanya menghendaki pelayanan gereja kita. Ia tidak hanya menghendaki aktivitas-aktivitas kesibukan rohani kita. Tetapi Allah menghendaki seluruh kehidupan kita. 24 hours, 7 days. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jam ke jam, detik ke detik, terus dalam hidup kita. Pikiran, tubuh, waktu, uang, relasi, keputusan, pekerjaan kita, pernikahan kita, semuanya harus berada di bawah pemerintahan Kristus. Katakan amin saudaraku. Inilah makna dikhususkan. Artinya kita memiliki hidup yang tidak lagi menjadi milik diri kita sendiri, tapi semuanya di bawah otoritas Kristus. Amin saudaraku. Maka tadi saya ingatkan poin yang kedua, kita dikhususkan berarti tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Dan poin yang ketiga,
pemilihan selalu membawa tanggung jawab. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar tuntutan tanggung jawabnya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2, Paulus berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dipilih berarti dipercaya. Diberi karunia berarti diberi tanggung jawab. Diberi kesempatan berarti akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu saudaraku, tanyakan dalam dirimu, apa yang Tuhan tuntut dari diriku? Karena semua yang sudah Dia berikan itu, apalagi yang belum aku berikan ke Tuhan? Ini membalik cara berpikir Kristen yang sudah berpusat pada berkat-berkat jasmani. Kita tidak hanya penerima, kita adalah penata layan. Amin, saudaraku. Jadilah manusia yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya berarti bisa diberi tanggung jawab. Orang yang bisa diberi tanggung jawab suatu hari pasti diminta pertanggungjawaban. Maka jadilah penata layan yang baik semasa hidup ini. Semua lini hidupmu, apapun itu, termasuk uangmu, termasuk talentamu, termasuk waktumu, termasuk pekerjaanmu, termasuk pernikahanmu, termasuk anak-anakmu, pasanganmu, semua kita seorang penata layan yang dititipi Tuhan kita untuk mengelola selama kita hidup di bumi. Maka milikilah keinginan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Poin yang keempat, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin, saudaraku. Roma 8:29 mengatakan bahwa orang-orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini sangat penting, saudaraku. Tujuan akhir karya Allah dalam hidup kita orang percaya bukan sekedar membuat kita berhasil di bumi. Bukan itu. Bukan sekedar membuat kita nyaman di bumi. Bukan sekedar kita memiliki pelayanan di gereja, bukan membuat kita dikenal, bukan membuat kita kaya. No, tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Katakan amin, saudaraku. Keserupaan dengan Kristus itu tujuannya kita dipilih. Jadi umat pilihan supaya kita menyerupai Kristus. Maka ukuran keberhasilan kerohanian kita adalah seberapa besar Kristus itu terpampang dalam hidupmu dan hidupku. Makanya kan berkali-kali saya ngomong, jangan suka ngomong deh, oh saya pencinta suara kebenaran. Seberapa Kristus ada di caramu ngomong, caramu berkumpul, caramu bekerja, caramu pegang duit, caramu pegang jabatan. Banyak hal, saudaraku. Caramu mengelola talentamu, caramu mengelola uang, caramu mengelola hati, caramu mengelola pikiran. Semakin rendah hati gak? Semakin kudus gak? Semakin jujur gak? Semakin mengasihi apa semakin jahat? Kalau tambah ngerti suara kebenaran tapi tambah jahat gak bisa, saudaraku. Semakin cinta dunia apa semakin cinta Tuhan? Semakin tunduk sama kehendak Bapa apa semakin gila-gilaan, semakin mau menyenangkan kehendak sendiri? Itulah, saudaraku. Kalau karunia bertambah tetapi karakter Kristus tidak bertumbuh, ada sesuatu yang salah. Harus dievaluasi hidup kita. Amin. Poin yang keempat yang saya temukan, dikhususkan berarti berani berbeda dari dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia punya sistem nilai, tapi Kristus juga punya sistem. Sistemnya Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin, saudaraku. Maka dari itu seseorang yang benar-benar dikhususkan bagi Allah tidak mungkin terus-menerus hidup mengikuti pola dunia. Pasti nilainya berubah. Ada pemisahan nilai di situ. Ada pemisahan orientasi, ada pemisahan tujuan hidup, beda pasti. Anak dunia sama anak Tuhan beda. Sama-sama kerja tapi pasti nilainya beda. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama kerja, anak Tuhan sama anak dunia. Sama-sama kerja tapi orientasi hidupnya beda. Sama-sama hidup
tapi tujuan hidupnya beda. Amin. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan tidak lagi dibentuk oleh sistem dunia. Dia sudah terisolasi dari dunia. Poin yang ke-6, saudaraku. Selanjutnya yang saya temukan, pemilihan tidak membebaskan kita dari proses. Justru karena kita dipilih, kita dibawa ke dalam proses. Allah tidak hanya memilih hasil akhir, Ia juga memilih proses pembentukan. Dan ingat, karakter Kristus itu tidak lahir dari kenyamanan, tetapi lahir dari perjuangan yang memang harus kita lalui. Ada ketekunan, ada kesetiaan, ada kerendahan hati yang terus dibentuk ketika ego kita dihancurkan. Maka di situ kedewasaan kita lahir. Kristus itu lahir dalam hidup kita. Ketika manusia terus belajar mentaati firman-Nya, belajar membawa Roh Kudus dalam setiap hidupnya, fokus kepada kehendak Bapa, wah, itulah kedewasaan lahir. Spirituality mature itu lahir dalam hidup orang itu. Baru mulai wajah Kristus ada dalam hidupnya. Ingat loh ya, Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita miliki di bumi ini. Dia lebih tertarik kepada siapa kita menjadi seperti apa kita. Yang pasti menjadi seperti Kristus, putra tunggalnya. Dan ingat saudaraku, kita dikhususkan untuk kekekalan. Efesus 1 ayat 4 berkata bahwa Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Perhatikan tujuannya, kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah, tidak cacat di hadapan Bapa. Ini punya dimensi eskatologis. Kita sedang dipersiapkan untuk kehidupan kekal di langit baru, bumi baru. Maka jangan buat dunia ini jadi rumahmu yang terakhir. Jangan buat dunia ini jadi kekayaanmu, tujuan kekayaanmu terakhir. Tapi jadikan kekekalan itu langit baru, bumi baru bersama dengan Kristus Yesus memerintah di kerajaannya. Itu jadi jadi trigger ambisi kita untuk segera ke sana. Maka dibentuk itu nurut. Allah sedang membentuk manusia yang akan hidup di bawah pemerintahannya untuk selama-lamanya. Karaktermu dan karakterku itu harus benar dulu. Jangan mimpiin langit baru, bumi baru, LB3. Teriak-teriak LB3 tapi karakternya busuk terus. Gak bisa, saudaraku. Maka dari itu kehidupan sekarang ini masa pembentukan. Ayo, jadilah murid. Mau dibentuk lembut. Jangan jadi murid dablek terus, tengil aja, gak mau dilatih, gak mau nurut, berontak aja. Nurut saudaraku, ya. Apa yang kita lakukan hari ini punya nilai dan perspektif kekekalan. Dalam perspektif kekekalan itu ada nilainya. Maka nilainya harus baik di bumi ini, supaya kita diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru. Ya. Tapi yang terakhir saudaraku, saya mau ingatkan begini, jangan bangga karena dipilih. Takutlah kalau hidupmu dan hidupku tidak sesuai dengan panggilan kita. Karena ada perbedaan antara merasa memiliki panggilan dan hidup layak terhadap panggilan, beda. Efesus 4 ayat 1 berkata supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini tuntutannya saudaraku. Panggilan harus memiliki pasangan berupa kehidupan yang sesuai dengan panggilan itu. Bukan di mimbar aja, bukan di hari Minggu aja. Kalau ketemu teman-teman gereja baru shalom, kelihatannya kudus. Tapi hari-hari kita kudis. Waduh, bahaya saudaraku. Amin. Amin ya. Jadi ingat hidup kita, tubuh, waktu, uang, keputusan-keputusan, semua lini hidup kita itu harus menjurus kepada satu, yaitu panggilan Bapa. Karena harus dalam ketaatan semua, everything in our life. Panggilan tanpa ketaatan hanyalah klaim, percuma, tidak ada gunanya. Maka sekali lagi saudaraku, hiduplah sebagai orang yang telah diselamatkan. Jangan hanya mengaku memiliki Kristus. Biarkan Kristus benar-benar menjadi Tuhan atas hidupmu. Sebab suatu hari kita akan melihat dengan jelas bahwa hidup ini bukan milik kita. Kita adalah miliknya. Dan seluruh kehidupan yang Ia percayakan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan suatu hari nanti. Maka ingat baik-baik, saya tutup dengan kalimat ini. Kita dipilih bukan untuk dimanjakan. Kita dikhususkan bukan untuk dipuji.
Kita dipanggil bukan untuk hidup nyaman. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita dikhususkan untuk menjadi miliknya Allah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, Tuhan tidak memilih kita sekedar untuk membawa namanya di bumi, tetapi untuk membentuk kita menjadi manusia yang layak hidup di bawah pemerintahan Allah, baik di bumi ini sampai di kekekalan. Amin. Semoga renungan ini jadi berkat. Renungan The Message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.